jadi dokter spesialis, kemudian bisa naik lagi menjadi subspesialis ya. Wah, ini luar biasa itu. Kemudian atau mengikuti seminar-seminar ya. Nah, saya lihat para dokter rajin apakah seminar tingkat nasional ataupun internasional ya. Apalagi disupport oleh lembaganya dan teman-temannya ya, teman sejawatnya saya lihat ya. Luar biasa. Terutama yang junior-junior ya. Nah, junior mensupport senior, nanti dia yang junior jadi senior, dia disupport oleh juniornya. Nah, rupanya ada perjanjian tidak tertulis ya. Apakah ini berpengaruh terhadap yang lain kalau tidak mensupport? Nah, ini jadi tanda tanya besar ya. Tapi itulah rasa kebersamaan ya. Karena kalau tidak demikian untuk melaksanakan satu kegiatan yang apalagi membutuhkan dana yang besar ya, mungkin tidak bukan mungkin ya, ibarat arisan lah ya, arisan. Sementara di lingkungan pelatihan misalnya kan, kemudian ada tata tertib yang kalian harus ikuti dimanapun itu. Mungkin sejak kita sekolah kita sudah diikat oleh tata tertib di mana tempat kita, misalnya dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi punya tata tertib. Begitu juga misalnya ketika kita sedang mengikuti pelatihan dasar seperti sekarang ini. Kemudian yang seperti tadi, andai satu keluarga dengan keluarga lainnya di internal keluarga itu terbangun suasana rukun damai itu, maka dampak positifnya akan meluas secara secara bertahap misalnya. Kesadaran-kesadaran itu kemudian mudah-mudahan meskipun dia tidak sadar bahwa itu bagian dari bela negara, tetapi dia menerapkan nilai-nilai dan suasana rukun damai di internal keluarga itu. Nah, kemudian di sini biasanya dulu sendiri dan terus melatih kebiasaan. Nah, ini cara melatih kecerdasan, meningkatkan kecerdasan emosi. Kenali emosi, ya. Jadi minta pendapat nasihat orang lain boleh, ya. Amati setiap perubahan. Ya, ini untuk kesiapsiagaan emosional. Oke, kesehatan mental. Ini idealnya, ya. Jadi kesiapan mental, stres, ketidakmampuan seorang untuk menyelesaikan diri terhadap perubahan terjadi pada dirinya maupun terhadap lingkungannya. Nah, respon tidak spesifik dari tubuh atas berbagai yang dikenai padanya. Stres, ya, tanda-tanda pada tubuh, ya, pastinya tubuh kebal hasil ulangan. Ya, ini contoh saja. Tanda stres, pikiran menjadi cepat seperti sedang balapan, kontrol dan pikiran menjadi sangat sulit, menjadi cemas. Jadilah dia kegiatan pertama selesai menata taman. Nah, setelah tamannya jadi, dia masuk ke dalam menata ruang kelas. Tahapnya mendesain ruang kelas. Oh, di sini kira-kira untuk pojok literasi. Oh, di sini kira-kira letak apa di kelasnya itu ditata. Oh, meja diskusi saya akan atur seperti ini, meja guru di sini. Alat-alat kebersihan harus ada box di sini ditata. Nah, ini kegiatan kedua selesai. Kalau sudah sampai penataan kelas, masuk ke kegiatan ketiga. Gerakan semut. Silakan. Jadi Anda ajak anak-anak itu membersihkan taman. Begitu. Dan setelah
mental. Contoh yang pertama adalah beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Terima kasih banyak mungkin ada yang Contoh yang kedua adalah melakukan meditasi. bisa juga bertanya ya pada Dan contoh yang ketiga adalah liburan, menikmati alam. Kemudian indikator yang ketiga dari kesiapsiagaan bela negara adalah kesehatan berpikir. Kesehatan berpikir bisa dilakukan dengan melakukan diskusi bersama kelompok. Kemudian contoh yang kedua adalah bijak bersosial media. Indikator yang keempat dari kesiapsiagaan bela negara adalah pengendalian diri. Kesiapsiagaan bela negara dalam pengendalian diri adalah bagaimana cara kita dalam mengendalikan emosi, serta saling memaafkan. teman-teman melihat ada yang memberikan masukan. Yang kedua, fungsi itu. Makanya tadi saya katakan sudah ada konsensus negara kita. Apa dasarnya? Itu tadi 4 pilar. Ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ada apa lagi? Ada apa lagi? Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Dengan NKRI. Undang-Undang 1945. Ya, ini yang digodok oleh negara untuk bisa dimanage oleh pemerintah. Makanya disitulah lahir fungsi kita. Fungsi kita seperti apa? Sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, ya, kebijakan yang sudah disusun, kebijakan yang sudah ditetapkan oleh peraturan, baik undang-undang, peraturan, bahkan kepada instruksi, impres dan lain sebagainya, ya, itu diturunkan untuk dilaksanakan oleh siapa? Kita. Kemudian kita sebagai pelayan terdepan masyarakat. Kan 3 fungsi kita. Sebagai pelayan masyarakat. Kalau dulu tidak. Nah ini yang sekarang dibangun oleh negara, dibangun oleh pemerintah. Dendek teparan diri kita telayanin. Kita ini pelayan masyarakat. Tentang analisis isu kontemporer. Oh iya. Bagian teknik analisis isunya, Pak. Di sini ada teknik lapisan isu dan teknik analisis isu. Karena di bagian materi yang itu tempat terutama saya masih bingung, Pak, bagaimana cara menganalisis yang tepat dan benar sesuai dengan yang di model ini, Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, De Eliza. Ya, Pak. Materi analisis isu kontemporer ya, De. Baik, sebagaimana kita maklumi bersama terkait dengan isu adik-adik sekalian, kalau kita mulai dulu secara bahasa isu ini apa adik-adik? Secara bahasa dulu. Desas-desus, ya. Ada juga yang mengatakan perbedaan harapan dengan kenyataan ini akan menjadi isu. Kayak gitu adik-adik sekalian ya. Ya. Di modul permasalahan yang berkembang. Terima kasih Mas Imam. Ini permasalahan yang berkembang. Ya, yang jelas adik-adik baca penggunaan media itu kan seperti APKL tadi, penggunaan media pembelajaran itu masih minim Pak di sekolah. Jadi di sini saya ingin mengangkat media permainan pencarian harta karun untuk meningkatkan motivasi belajar, untuk meningkatkan hasil dari pencarian penggunaan pencarian harta karun itu secara tidak langsung anak-anak juga akan tahu. Kalau untuk yang IPS kelas 4 ini kan masih di sini mereka belajar mengenai peta denah. Jadi secara tidak langsung mereka akan tahu
peta dan denah itu apa sih artinya gitu. Ya, baik. Jadi di situ nanti jadinya ya semacam permainan, tetapi nanti medianya adalah peta kan gitu kan? Kan gitu ya. Pak. Ya, jadi Iya, kira-kira ada apa namanya nanti sasarannya adalah pemanfaatan media peta dalam dan lain sebagainya. Sudah ada inspirasi itu. Nanti dipertajam lagi supaya dia lebih mengena pada sasaran. Saya rasa demikian Bu. Saudara, terima kasih. Ya, nanti. Kecil sih sebenarnya, tapi bisa kelihatan. Aduh, mana saya? Ya Allah, bingung saya. Sebentar dulu Pak. Hilang lagi. Gimana saya? Bentar dulu Pak, sebentar dulu. Nah, ini ya, ini kelihatan nih Pak. Ini sudah kelihatan Pak? Dia ini. Udah kelihatan. Ya, Mbak Linda. Ini saya kelihatan? Udah, tinggal dibaca aja ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh punya saya Pak. Nilai bela negara yang pertama cinta tanah air, agak beda ya indikatornya tadi itu sama teman-teman yang Pak Masul sama Bentar, Pak siapa? dibaca makanya dibaca. Ya, yang pertama cinta tanah air, indikator sikap dan perilakunya mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Aksinya itu berupa membuang sampah pada tempatnya, memelihara atau Halo teman-teman, sudah siap semua? Insya Allah siap. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman sudah mendiskusikan bagaimana strategi masing-masing kelompok. Siapa ini punya suara bocor ya? Unmute. Oke, teman-teman, kita awali diskusi atau presentasi ini dengan salam latsar biar kita kembali normal lagi, fokus, tidak ada memikirkan hal-hal lain di luar pembelajaran ini. Ya, semangat pagi. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. luar biasa. Ya, Ilman belum. Kebijakan menyelesaikan permasalahan yang ada. Waktunya masih waktu dan tempat dikondisionalkan, tergantung sikon yang berkembang di masyarakat di sini. Outputnya dapat menyelesaikan permasalahan bersama dengan memperhatikan kepentingan semua pihak. Jadinya kenapa tidak ditaruhkan waktu dan tempat, karena kadang-kadang permasalahan yang ada di perumahan dan apapun yang di komplek bisa kita tebak kapan ada. Contoh mungkin ada musibah atau apa yang membutuhkan istilahnya untuk kita bermusyawarah untuk sama-sama membantu. Kemudian nilai yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Poin A-nya, rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosiokulturalnya. Kemudian indikatornya memberikan pertolongan kepada sesama yang membutuhkan waktu dan tempat. Bisa menjelaskan bela negara itu ada unsur-unsurnya, ada tujuan dan fungsinya. Kemudian ya saudara bisa ambil referensi, kemudian manfaat dan contoh bela negara itu manfaatnya apa diantaranya ya, karena banyak sekali yang bisa saudara tulis, tetapi kan tidak harus semua. Kemudian contoh-contoh dari bela negara itu apa? Ya, itu yang
agar presentasi ini menjadi kuat, tidak sekedar pikiran sendiri, tetapi juga bisa dikuatkan oleh adanya referensi. Saya berharap waktu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan ini adalah umpan balik yang ingin kita dengar dari setiap peserta dalam cara memahami apa yang menjadi pemahaman atas 3 kali pertemuan sebelumnya itu. Saya mau semacam pas ngumpul itu kan pas berjamaah kita kayak satu keluarga begitu, Pak. Oh iya. Nah, kemudian untuk dokumen atau bukti itu mungkin bisa dengan video atau bukti atau dokumentasinya itu bisa dengan video atau foto, Pak. Mungkin nanti pada saat video atau foto ya? Video atau foto. Video ataupun jadi nanti pas pelaksanaan bisa yang videokan atau bisa foto begitu, Pak. Terus untuk indikator yang kedua, Tiang mengambil, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Nah, seperti yang kita ketahui untuk Pancasila, terutama sila pertama itu, Pak, ketuhanan yang Maha Esa, di mana pengamalannya itu bisa dengan cara berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, Pak. Mungkin bisa sebelum belajar, sesudah belajar, atau bisa jadi kalau setiap produknya Indonesia, tapi pabrikan. Lebih bagus lagi apabila kita mencontohkannya itu makanan juga, tapi makanan hasil produk lokal setempat misalnya. Kan ada kacang asin. Contoh ya, di dalam penanganan COVID-19, Provinsi NTB membagi JPS Gemilang. Tidak memberikan dalam bentuk uang, tetapi memberikan dalam bentuk barang. Nah, hebatnya lagi, di dalam memberikan dalam bentuk barang ini oleh Pak Gubernur, dibuat lagi satu kebijakan. Tidak boleh barang pabrikan. Tidak boleh barang pabrikan. Tapi ya, lanjut ke Bu Suharniati. Bu Suharniati. Ya, Bu. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, di sini saya akan memberikan alasan tentang pembuatan video yang kemarin. Di sana saya mengambil 2 nilai bela negara. Yang pertama itu adalah cinta tanah air, di mana indikatornya itu adalah bangga menggunakan hasil produk Indonesia. Yang saya kasih contoh di sana adalah penggunaan baju batik. Kenapa saya mengambil baju batik? Karena kita tahu bahwa baju batik itu merupakan warisan dari budaya kita yang harus kita banggakan. Jadi kita tidak boleh malu menggunakan baju batik itu. Di mana baju batik juga ketika kita pakai dari Pak Taufik mengenai bagaimana atau apa yang sebenarnya diinginkan atau dilakukan oleh OPM. Silakan kita beri kesempatan untuk kelompok 1 untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya agak ngebas sedikit, ini ya biasalah. Pertanyaan untuk Pak Taufik Hidayat, mungkin untuk tujuannya, Pak Taufik, mohon maaf. Mungkin untuk tujuannya OPM ini sebenarnya OPM, saya kira setelah saya perhatikan dari dulu, OPM ini tidak punya tujuannya. Kenapa saya bilang tidak punya tujuan?
Karena ini yang berkepentingan hanya orang-orang yang atas dan juga orang-orang yang membutuhkan uang banyak, terutama untuk pemasok senjata. Itu pertama. Kalau untuk pelakunya sendiri, saya ingin bertanya kepada kita sekalian, berapa orang yang dari Kecamatan Labu Api? Berapa orang dari Kecamatan Labu Api? Yang tinggal Saya, atau Pak. yang sekolah Bapak yang kerja Ya. di sana? Ya, berapa orang? Saya, Pak. Siapa? Winda. Ya, Winda. tidak ya. Siapa lagi? Udah, siapa lagi? Sendiri. Yang di Kecamatan Labu Api. G. Sendiri ya. Kemudian Kecamatan Gerung, berapa orang? Yang Saya, Kebon Pak. Haji, berapa Iya, orang? Sofiatun. Ya, Supiatun, berapa orang? Wiranti juga. Wiranti ya. Wiranti, Iya. siapa lagi? Dua Junior orang ya. mungkin, Pak. Enggak Bapak, Ya. yang sekotong Bapak. Berdua, Bapak. Ya. Berdua, Yulia sama Wiranti. Wiranti ya. Julia sama Oke. Wiranti. Ya. Wiranti. Kemudian sekotong berapa orang? 3 orang. Baik, sampai sini presentasi saya. Jika ada kurang lebih mohon ditambahkan, Pak. Terima kasih. Baik, informasinya sudah detail ya, sudah detail, kemudian terukur di dalam mengidentifikasi isu, menetapkan, bahkan sampai melakukan solusi atas persoalan-persoalan yang ada. Nah, ini Iya, Pak. informasinya sudah lengkap, apalagi dengan pendekatan SWOT yang dilakukan, memasukkan pada kolom-kolom yang berkaitan dengan strength, kekuatan, weakness, opportunity, dan treatmentnya itu, saya rasa sudah cukup. Anda mampu untuk menggalinya dengan baik. SWOT-nya, Pak, belum muncul. Nah, analisis SWOT itu justru lebih penting dibanding kita menggunakan APKL. Itu yang belum kita Kalau tampilkan, Pak. APKL itu ya, APKL itu kita hanya menapis menentukan mana yang kira-kira paling menentukan sebagai isu. Nah, kalau dia menggunakan SWOT, apa strategi yang akan digunakan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan? Nah, itu lebih penting. Ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Boleh Analisis sampaikan, SWOT Pak? itu apa? Analisis SWOT itu apa? Yang lupa ditampilkan itu analisis SWOT-nya untuk apa itu? Untuk penyelesaian masalah, Pak. Berarti ada sampai dengan penyelesaian masalah kan? Iya, Pak. Coba yang terakhir tadi, slide terakhir apa coba, Indra? Slide terakhir. Tadi kan upaya-upaya yang harus untuk kreativitas ini Bu yang membuat media visual itu yang sebulan yang lalu sih saya udah buat apa namanya tim penggizi seimbang yang saya buat dari kayu gitu, jadi bukan cuma gambar aja, jadi nanti pasien itu melihat oh ini loh porsinya misalnya untuk penyakit misalnya seperti ini gitu, saya udah buat dari kayu Bu untuk tim penggizi seimbangnya, itu yang sudah saya buat. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi, nah, adik-adik yang lain yang belum menyampaikan, mungkin nanti ada juga yang ada kejutan-kejutan yang akan kita dapatkan di beberapa peserta yang di sini, karena ini adalah proses pembelajaran. Mungkin berlarinya ada yang cepat, ada yang lambat, tapi insya Allah finishnya samaan ya. Semangat untuk yang lain. Oke, Quratul Aini tidak ada yang Ibu khawatirkan tentang yang ini ya.